Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selain berbagai kebijakan Jokowi yang juga disorot adalah ini Gibran, ya, Wakil Presiden terpilih. Karena Wakil Presiden terpilih Gibran ini tidak muncul kemarin pada pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Ini padahal Presiden terpilih Prabowo, dan bahkan para mantan presiden seperti Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kala, dan Pak Budiono itu juga hadir. Ya, ketidakhadiran Gibran di acara pelantikan anggota DPR kemarin itu juga jadi bahan pertanyaan netizen itu. Yang hadir kenapa cuma Pak Prabowo? Bukankah itu pasangan di presiden dan wakil presiden terpilih harusnya ada di gedung DPR itu? Tetapi tidak salah kalau netizen mulai mencurigai atau mulai mengintip ada masalah apa sehingga Gibran tidak hadir di situ. Psikologi mulai bekerja, mencoba melihat apakah ada kecemasan pada Gibran atau ada semacam rekonsolidasi di keluarga Pak Jokowi sehingga menganggap bahwa kehadiran Gibran nanti akan menimbulkan kontroversi baru. Jadi semua hal yang menyangkut kepemimpinan, duet kepemimpinan ini antara Pak Prabowo dan Gibran itu jadi bahan pertaruhan. Apakah pasangan ini akan sukses atau satu di antara mereka akan jadi beban yang lain, kan? Simbolisasi itu yang orang lihat sebagai penanda bahwa ada yang tidak match antara Pak Prabowo dan Gibran tuh. Jadi kalau Pak Prabowo dulu menganggap ya jangan diadu domba, bukan diadu domba, tapi netizen justru melihat semacam kecanggungan atau ketimpangan relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan itu real di depan kamera netizen melihat kenapa tidak ada Gibran di gedung DPR ketika peresmian DPR. Jadi kuriositas, keingintahuan netizen itu menjadi semacam pertaruhan tentang nasib dari duet ini, dan itu yang memungkinkan kita menilai secara lebih jauh bahwa kabinet Pak Prabowo di pertama-tama dalam 100 hari harus konsolidasi relasi itu, dan itu mungkin yang dianggap sebagai keunikan Indonesia bahwa setelah dilantik justru terjadi ketegangan politik. Kenapa? Karena tidak dari awal diyakini bahwa duet ini akan berhasil tuh. Kita tentu tidak menginginkan duet ini gagal, tetapi fakta-fakta yang berseliweran hari ini menunjukkan bahwa Gibran seolah-olah menghindar dari kamera publik tuh karena kontroversi yang masih berlangsung sampai sekarang, itu soal Fufafa, dan itu pasti berimbas pada pembicaraan di meja makan keluarga Jokowi, kan, bahwa mereka ingin melihat anaknya tampil di publik, tetapi sekaligus merasa bahwa kalau tampil di publik akan terjadi kontroversi lagi. Mereka ingin melihat keluarga ini diterima di publik sehingga Pak Jokowi maupun Ibu Iriana berkali-kali sudah minta maaf, tetapi netizen menganggap ya itu bohong aja, atau itu semacam basa-basi untuk cari selamat. Jadi kita ada dalam ketegangan baru, yaitu ketegangan untuk melihat penonton justru yang tegang menonton relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran yang masih harus tampil ke publik panjang sampai 2009. Jadi itulah sensasi-sensasi yang boleh saya baca ketika netizen mengatakan tidak boleh minta maaf karena maaf itu artinya menghilangkan kriminal atau potensi kriminal dari Pak Jokowi. Bahwa pemerintahan Pak Jokowi masih ingin bertahan itu urusan beliau, tetapi Pak Jokowi juga menyadari bahwa dia tidak mungkin lagi mengeluarkan keputusan strategis karena tinggal beberapa hari akan diambil alih kekuasaannya atau diserahkan pada Pak Presiden baru, Pak Prabowo. Ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan anggota DPR RI dan kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, hampir 1 bulan loh, dia tidak muncul di publik, itu menimbulkan spekulasi. Apalagi tadi Anda mengaitkan dengan putusan gugatan PDIP di PT UN, nah, tanggal 10 Oktober ini ya. Banyak rumor atau tepatnya spekulasi, apakah mungkin pelantikan Gibran itu bisa dibatalkan, dan apakah mungkin misalnya PT UN itu berani mengambil keputusan semacam itu?
Tentu kita bisa membayangkan kalau Gibran seolah-olah tidak mau tampil ke publik sampai dengan 20 Oktober dan peristiwa-peristiwa politik susul menyusul karena pilkada daerah juga hirup pikuknya ada mulai. Lalu orang mulai berpikir kembali bahwa memang Pak Prabowo salah memilih wakil presiden. Tetapi sangat mungkin juga Prabowo menganggap bahwa ya hanya itu semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa tidak ada hal yang harus disesalkan ketika Pak Jokowi meminta supaya Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran. Dan praktek itu bisa kita baca secara terbalik bahwa bukan Pak Prabowo yang meminta, tapi Pak Jokowi memaksakan tuh, karena diproses secara tidak natural. Dan itu yang pada akhirnya jadi spekulasi panjang nanti tentang relasi kepemimpinan, relasi psikologi antara presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, sambil kita menonton proses ini, publik terhibur sebetulnya kalau melihat bahwa ketegangan itu menimbulkan sensasi baru bahwa jangan-jangan memang Pak Gibran itu tidak akan dilantik. Jangan-jangan Mahkamah atau MPR lagi mempersiapkan semacam skenario kalau seandainya tekanan publik itu atau keputusan PT UN membatalkan Gibran, kan itu intinya kan. Walaupun dianggap bahwa Gibran sudah diputuskan statusnya oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi politik itu selalu cair, politik itu selalu berproses mengikuti dinamika tuntutan publik. Jadi masih terbuka banyak option ketika Gibran akhirnya dibatalkan sebagai wakil presiden. Dan permainan partai-partai kita tahu bahwa kecanggihan Golkar, kecanggihan Demokrat, kecanggihan Gerindra bahkan itu tidak tertandingi oleh sikap formil bahwa Gibran itu harus dilantik sebagai presiden. Walaupun mungkin ada pelantikan, tetapi dari awal peristiwa dimunculkannya Gibran itu sudah bermasalah. Jadi kita mulai membaca manuver-manuver elit itu. Jadi komposisi politik hari ini adalah komposisi yang dibentuk oleh harmoni atau disharmoni di kalangan elit. Kalau disharmoni itu artinya akan ada proses di MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran. Nah, tekanan publik ini berlanjut terus dan kita lihat bagaimana udah 2 bulan ini publik netizen tidak menghendaki Gibran dilantik. Kendati Pak Prabowo menganggap bahwa enggak, ini harus dilantik karena ini prosedur, tetapi bagi netizen silakan dilantik, tapi legitimasi akan makin drop kalau dipaksakan dilantik. Saya hanya menganalisa berita-berita dan sensasi yang ada di sosial media, dan itu memang menunjukkan betapa netizen itu punya determinasi untuk menentukan stabil atau tidak stabilnya politik Indonesia ke depan. Bersamaan dengan rumor dan spekulasi politik tingkat tinggi ini, sikap Jokowi yang bolak-balik meminta maaf juga menimbulkan tanda tanya. Harusnya situasi semacam ini ya nggak perlu muncul di akhir masa jabatan Pak Jokowi selama 2 periode ya. Nah, ini semua ya karena ambisinya ingin terus memperpanjang kekuasaannya digagalkan, dan jadilah dia kemudian melakukan berbagai manuver cawe-cawe untuk mewujudkan politik dinastinya yang pada awalnya kelihatan berhasil, tapi sekarang ini tanda-tandanya ini jadi backfire. Kita harus menduga keras bahwa tim Presiden Jokowi sekarang lagi berupaya untuk cari modus, cari metode yang memungkinkan Presiden Jokowi mengucapkan maaf seolah-olah menyesal, tampil ke publik. Kan kita lihat dalam 1-2 minggu ini Presiden terus-menerus melihara relasinya dengan rakyat dengan meminta maaf, dan itu ada di dalam sosial medianya Pak Presiden. Jadi seolah-olah ada tim yang memproduksi orkestrasi minta maaf ini karena itu disiarkan secara resmi oleh YouTube Istana tuh. Nah, kita hanya bisa duga itu tuh, dan dugaan kita tentu dekat dengan realitas, itu realitas yang makin terbuka bahwa seluruh aspek politik dan hukum selama Presiden Jokowi memerintah 10 tahun ini itu hadir dalam bentuk manipulasi.